polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Maka sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam mengindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, A-News melaporkan. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tidak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa, Husniah Talenrang, akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma A-News melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar. Petugas terpaksa merusak pintu kamar demi menyelamatkan kedua balita yang sudah terkurung selama hampir 1,5 jam. Tim rescue pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bekasi mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa mencungkil pintu kamar menggunakan linggis, hingga pintu berhasil dibuka kurang dari 5 menit. Kedua balita terkurung di dalam kamar selama hampir 1,5 jam. Diketahui kedua balita tersebut masing-masing berusia 2 tahun dan 2 bulan. Awalnya kedua anak berada di dalam kamar, namun balita yang lebih besar tiba-tiba mengunci pintu dan pintu tidak dapat dibuka kembali. Karena kunci yang biasa di dalam kamar itu kan suka ada di dalam tuh, anak kuncinya. Nah, si anak kayak 2 tahun ini main kunci, pak ceklek kunci, pada saat diarahkan untuk buka nggak bisa kan harus pakai tenaga. Oh, dikunci sama anak yang paling besar? Kalau itu sampai dia kelelahan, diarahkan sama orang tuanya, ketiduran akhirnya tuh. Yang nangis yang bayinya malah. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Diimbau agar orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya, Jawa Timur. Warga berebut uang yang ditebarkan seorang juragan ikan setempat. Aksi tersebut menjadi salah satu tradisi yang selalu dinantikan oleh warga. Suasana meriah mewarnai tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kampung Nelayan Cumpat, Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 di tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung menjadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi unik bagi-bagi uang ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi dengan warga. Tujuannya untuk apa, Umi? Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. Selain diwarnai bagi-bagi uang, kirap juga diisi dengan penampilan hadrah, pawai santriwan dan santriwati TPQ, serta tarian tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Bicara di samping Jokowi, Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saja ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99.
Dan potensi ini bukan nggak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan. Itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendorong nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik, buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak di Gilimanuk, Bali. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan program. Peresmian dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Peresmian itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta CEO Danantara Rosan Roslani. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut proyek akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang dan nantinya akan menghemat biaya listrik hingga 73,9 triliun per tahun. Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membahas 2 perkara sekaligus. Kuasa hukum Febri menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 2 perkara dalam agenda. Perkara nomor 135 yang menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli serta penyerahan bukti dari pihak termohon. Kejagung menghadirkan 3 ahli untuk menjelaskan sejumlah aspek hukum terkait TPPU dan hukum pidana, yakni ada dosen STH Jentera sekaligus mantan Ketua PPATK Dr. Yunus Hussein sebagai ahli perbankan dan TPPU. Lalu ada dosen Fakultas Hukum UAI, Profesor Suparji sebagai ahli pidana, serta dosen
Fakultas Hukum UGM, Dr. Fatahillah Akbar sebagai ahli pidana. Sementara perkara nomor 134 yang menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan hingga pencekalan oleh Polri memasuki agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Kuasa hukum Febri Diansyah, menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Pelanggaran tersebut meliputi 5 aspek, yakni berkaitan dengan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan sebagai tersangka, dan pencekalan. Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Jadi bukan 1 atau 2 ya, tapi 40 peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya. Di konstitusi ada 1 yang dilanggar, di KUHAP itu ada 23 bagian dari KUHAP yang menurut kami itu dilanggar. Kemudian ada 2 bagian di KUHP, 4 bagian di Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, dan juga ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami dilanggar selama proses tersebut, dan juga ada peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses pra-peradilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan mengkoreksi proses hukum yang dilakukan secara melanggar hukum atau tergesa-gesa dan bahkan terkesan dipaksakan. Sidang perkara 135 dan 134 ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 26 Agustus mendatang dengan agenda penyampaian kesimpulan dan bacaan putusan hakim. Dari Jakarta, Disti Arifah Laksana, Firfauzia, iNews melaporkan. Sementara itu, di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, massa menggelar demonstrasi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Merdeka Kawal Pra-peradilan, tolak pra-peradilan Febri Adriansyah. Ada 5 poin utama yang dituntut dalam aksi ini, diantaranya adili Febri hingga meminta jangan ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai barang bukti berupa 74 kg emas hingga uang tunai seharusnya sudah cukup untuk menjebloskan Febri ke penjara. Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya kasus Febri Ardiansyah ini kan begitu besar, yang dimana sangat merugikan bangsa dan negara. Terkhususnya apalagi beberapa bukti-bukti 74 kg emas beserta juga uang kurang lebih 500 miliar, yang dimana itu sangat merugikan masyarakat. Nah, dimana tuntutan kami hari ini pada masa aksi hari ini bahwasanya kami menolak pra-peradilan Febri Ardiansyah. Karena kenapa? Seorang koruptor bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan, yang dimana sejak awal dia sudah menyatakan bahwasanya bukti-bukti itu bukan bagian dari pemilikan dia. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini dia berubah pikiran bahwasanya itu kepemilikan saya. Nah, arti kan dibalik ini semua kan ada yang mendalangi itu. Presiden Prabowo tantang jajarannya untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia sebesar 100 gigawatt PLTS. Presiden juga menegaskan dalam 2 tahun tidak boleh ada impor minyak bumi maupun LPG lagi. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto menantang jajaran Kementerian Energi, Ekonomi dan Danantara untuk mandiri energi dalam 2 tahun saat meresmikan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali. Demikian Presiden berharap swasembada energi dapat dipercepat seperti yang terjadi pada pangan. Selanjutnya, Presiden berharap Indonesia berhenti mengimpor energi. Saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Kemudian harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat hingga minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga minggu ketiga Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa, Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, tapi kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, berasnya sampai 1 tahun aman. Jadi udah, gak ada masalah. Beras yang paling penting. Beras yang paling penting. Harga beras juga kini melonjak di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Musim kemarau yang berkepanjangan pun kini menjadi alasan dari lonjakan itu hingga dikeluhkan oleh masyarakat. Harga beras medium yang seharusnya dijual di pasar tradisional seharga Rp13.500 per kilo, kini terpantau naik di kisaran Rp14.000 per kilo di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat. Kenaikan ini sudah melebihi dari harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Jawa Barat. Sementara untuk jenis beras premium dijual lebih mahal lagi, yakni di kisaran Rp16.000 per kilogramnya dari awalnya Rp15.000. Padahal jika mengacu pada HET pemerintah, beras premium di seluruh wilayah Jawa Barat adalah Rp14.900 per kilonya. Pembeli pun mengeluhkan adanya kenaikan yang sangat memberatkan. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako. Rakyat kecil mah ya bingung, susah, ya pusing. Sementara itu pedagang berdalih jika kenaikan harga beras ini dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak sawah yang mengering dan mengalami gagal panen. Pedagang juga mengeluh jika omset penjualan anjlok hingga 40% dari saat harga normal.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, data semraut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, pemirsa, seorang tukang beca terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9 yang berarti kategori orang kaya. Menggantungkan hidup dari kayuhan beca, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang beca di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh, jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial.